PKS dan Demokrat adalah dua partai yang bukan masuk dalam koalisi pemerintah, partai oposisi. Otomatis ketika di parlemen pun ketika ada mungkin perubahan ataupun mungkin ada perbedaan suara, PKS ini agak mungkin sedikit suaranya untuk memutuskan sesuatu, nggak terlalu punya kuasa begitu. Begitupun ketika akan menuju ke pilpres, kalau nggak salah suaranya hanya sekitar kursinya hanya sekitar 8,2%. Artinya ini juga nggak bisa mengajukan calon begitu, Pak ya. Tadi juga berdasarkan hasil survei, elektabilitas PKS hanya sekitar 7% saja yang paling tinggi dari sejumlah lembaga survei. Anda sebagai seorang presiden PKS, bagaimana menilai ini, Pak Ahmad Saiku? Ya, tentu kami sangat mensyukuri ya rilis-rilis yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei pada hari ini memberikan penilaian terhadap PKS lebih baik dari 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu kami ini dipatok antara 1 sampai 3%, Mbak Lisa ya. Tetapi realitasnya justru dalam pemilu 2019 kami bisa mencapai 8,2%. Artinya ada faktor pengali dari hasil survei itu antara 2 sampai 3 kali lipat. Nah, tentu kalau sekarang sudah mulai dirilis oleh lembaga survei bahwa ada yang 4,1, ada yang 7, dan 5,9, ini menjadi sebuah kegembiraan bagi kami. Mudah-mudahan ya, ini ada faktor pengalinya juga untuk tahun 2024, sehingga target kami yang diamanahkan pada saya, Presiden PKS beserta seluruh jajaran, untuk mencapai di 2024 ini 15%, ya insya Allah mudah-mudahan optimis bisa tercapai. Oke, optimis bisa tercapai. Apa kekuatan PKS untuk bisa mencapai itu semua? Apakah sudah ada tokoh-tokoh yang akan diusung yang digadang-gadang, oke ini adalah tokoh meskipun dari luar PKS ataupun dari dalam PKS, kita nggak tahu orang luar saya Pak ya. Apakah sudah ada tokoh-tokoh tersebut Pak yang akan digadang-gadang? Ya, jadi PKS ini kan memahami bahwasanya partai politik adalah rahim untuk melahirkan kepemimpinan nasional. Oleh karena itu, secara tanggung jawab konstitusional kami di PKS, ya harus kami memunculkan dari kader kami, anggota kami yang untuk menjadi tokoh nasional. Tokoh nasional akan diajukan ke pilpres atau gimana Pak? Nah, tentu pemahamannya tokoh nasional yang kami lakukan saat ini belum masuk ke pilpres ya. Kami ingin ada bahwa tokoh kami ini bisa membawa kotel efek loh pada PKS. Nah, oleh karena itu dalam suasana seperti ini di mana kami menganggap perlunya ada tokoh nasional yang menjadi rujukan, yang menjadi titik temu, yang menjadi satu harapan masyarakat, itu perlu kami tampilkan. Dan musyawarah Majelis Syuro yang kelima memutuskan bahwa Dr. Habib Salim Segaf Al-Jufri untuk tampil menjadi tokoh nasional, ya, tokoh kebangsaan, guru bangsa gitu. Sehingga ini yang kemudian kami terus upayakan beliau ini bisa menjadi perekat berbagai elemen yang ada di bangsa ini. Oke, kalau begitu hanya tokoh nasional untuk PKS nih Pak ya. Tapi kan orang pasti berpikir sebuah partai itu kalau mereka goalnya pasti adalah menuju Pilpres 2024 dalam waktu dekat ini gitu kan. Itu adalah goal utamanya. Tokoh yang akan digaungkan menjadi calon presiden dari PKS siapa dong Pak? Apakah dari luar? Jangan-jangan karena tadi Bapak nggak nyebutin ini akan dijadiin tokoh untuk presiden Pak. Iya. Jadi kami melihat sebuah yang realistis ya dengan kondisi yang ada. Bahwa tokoh kami juga akan coba sandingkan dan kemudian juga kita akan coba melihat juga tokoh-tokoh dari yang lain. Nah, contoh misalnya, yang lain, contoh siapa misalnya? Apakah mungkin nama Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, atau mungkin nama Ganjar Pranowo? Nanti dijawab ya Pak. Kita harus menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini pemirsa. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Nah, menjawab pertanyaan sebelumnya nih Pak, yang saya tanyakan sebelum tadi kita harus menyimak kumandang azan maghrib, apakah nama Anies Baswedan ataukah nama Ganjar Pranowo yang akan menjadi tokoh kalau nanti PKS punya kesempatan untuk mengajukan calon presiden. Saya liatin dulu deh gambar buat Bapak deh Pak, gambar dari beberapa hari yang lalu, mungkin bisa di-play teman-teman di atas. Oke, ini nih Pak, ini ada gambar dari Pak Anies Baswedan hadir dalam acara peluncuran logo baru PKS. Kapasitas Pak Anies datang ke situ ngapain Pak? Apakah sebagai bagian dari Gubernur DKI Jakarta, diundang sebagai Gubernur DKI Jakarta, atau mungkin sebagai orang yang dulu pernah diusung oleh PKS, atau mungkin dalam konteks yang lain Pak? Iya, jadi Pak Anies ini memang kami usung untuk pilkada di DKI ya. 2017 kami usung bersama dengan Gerindra. Tentu hubungan kami dengan Pak Anies sangat dekat dan komunikasi juga sedemikian terjalin dengan intens ya. Nah, oleh karena itu dalam berbagai kesempatan-kesempatan yang kita mengadakan acara-acara besar, ini Pak Anies kita undang. Apakah setiap acara besar selalu diundang Pak?
Kebanyakan diundang. Kebanyakan diundang. Tapi Iya. ini kan cukup menarik ya Pak ketika diundang ketika untuk penggantian logo PKS. Apakah ada maksud tertentu karena kan logo itu adalah sebuah harapan. Apakah Pak Anies ini adalah sebuah harapan yang diharapkan juga oleh PKS? Iya, salah satu harapan mungkin iya ya. Karena memang kita kan mengadakan acara ini di DKI Jakarta. Tentu wajar lah kalau kita mengundangnya juga Pak Anies Baswedan. Soalnya kalau kita mengadakan acara juga di Jawa Tengah, mungkin kita akan menggunakan Pak Ganjar gitu ya. Nah, jadi dalam kapasitas beliau sebagai gubernur DKI, kami mengundang dan mudah-mudahan tadi ini juga akan terus intens bisa kita bicarakan, termasuk membicarakan masa depan bangsa Saat ini kira-kira yang dibidik yang mana? Pak Ganjar kah atau Pak Anies? Pak Ganjar kan juga kayaknya punya cukup nama yang cukup oke nih dengan PKS nih. Iya, nah itu makanya kami meminta kepada DPW PKS Jawa Tengah untuk terus menjajaki hubungan dengan Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar. Sehingga kami juga akan bicara dengan real ya bahwa ke depan ini siapa nanti akan kami dukung, tentu juga kami di PKS biasa berpegang pada satu standar yang namanya Al-Muhtamal Roji Fauzuhu, yang berpeluang menangnya juga besar. Ya. Nah, inilah yang kemudian kami akan lihat dari waktu ke waktu ya, sehingga mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan 2024 bisa menghasilkan betul-betul jadi pemimpin nasional. Nah, kalau ini kan disampaikan tadi sama Pak Ahmad Saiku bahwa saat ini tengah diajak oleh DPW Pak Ganjar untuk berkomunikasi berbincang. Responnya gimana? Apakah sudah masuk ke sana, mau nggak gabung sama PKS nanti kalau kita bisa ngajuin presiden? Itu baru penjajakan awal ya. Nanti kita akan dalami. Di kami ada tim yang khusus mendalami itu BP3. Jadi berbagai komunikasi dengan berbagai tokoh-tokoh ini akan dikaji. Bahkan kemudian nanti akan kami survei juga kaitan mana kira-kira yang memang bisa diterima oleh masyarakat. Jadi survei belum dilakukan ya antara dua nama ini. Selain apakah hanya akan mensurvei dua nama ini saja atau mungkin ada potensi-potensi lainnya yang bisa dirasa diajak untuk bareng-bareng sama PKS? Iya, insya Allah masukkan juga nama-nama yang lain ya. Yang memang tadi berpeluang menang ke depan ini di 2024. Ya, tentu kami juga ingin memasukkan nama-nama yang lain sehingga betul-betul ini real lah nanti apa yang diinginkan oleh masyarakat tertangkap betul dalam survei yang akan kami lakukan. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan lagi Pak, ini ada suara dari pemirsa masyarakat Indonesia, dari masyarakat penonton TV dan juga pemirsa mengenai sejumlah masyarakat yang mengenal Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini sebagai partai oposisi di luar pemerintahan Jokowi. Sejumlah warga mengaku tak banyak mengenal tokoh PKS Pak. Nah ini PR-nya Pak yang kita bincangkan tadi. Mari kita simak pemirsa. Saya nggak terlalu mengikuti sih ya. Cuma pendapat dia cuma tetap ada di oposisi aja, udah itu aja. Oke. Terus dari Mas Dewan mungkin tahu Mas ada tokoh-tokoh yang terkenal atau mungkin yang karismatik gitu dari PKS yang kiranya berpeluang mungkin nanti maju di 2024? Belum tahu. Nggak ada tokoh-tokoh yang nggak tahu. Yang Mas familiar deh dari PKS? Cuman taunya Hidayat Nur Wahid. Wah, kurang tahu ya kalau tentang ini ya. Kiprahnya di politik Indonesia ya, setahu saya cuma oposisi doang. Dari dulu di luar pemerintahan Jokowi gitu doang. Oke. Tapi kalau Mas Ardian mungkin juga ada tahu tokoh-tokoh dari PKS yang menarik gitu, yang kelihatannya mungkin bisa berpeluang maju di 2024 gitu Mas? Kalau dari PKS sih saya kurang tahu ya. Kalau dari partai lain mungkin tahu sih, dikit-dikit. Paling sekedar oposisi aja, tapi kalau misalnya memberi saran, cuman kalau misalkan nggak kalau misalkan dulu kan PDIP koalisi juga, tapi nggak sekeras PDIP dulu lah istilahnya, tetapi masuk oposisi. Kalau ngomongin PKS mungkin ada tokoh yang langsung terlintas gitu kalau ngomongin PKS? Oh, kalau saya sih Pak Hidayat Nur Wahid ya. Ya Pak, ada memang satu nama yang disebutkan Pak, tapi ternyata ada juga yang nggak tahu Pak, cuma satu nama kurang banyak, mungkin kalau dibandingkan dengan partai lain orang mungkin akan ingat ada nama A, B, C gitu, walaupun nggak kita mention. Gimana nih Pak Presiden, tanggapan Anda nih, Presiden PKS akan menjawabnya pemirsa, usai jeda berikut.